Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul. Di sini saya akan mencoba untuk mereview sebuah jurnal yaitu berjudul Uji Model Fisik Hidrolik Terjunan Tegak dengan Kisi Peredam Longitudinal Rex untuk pengendalian loncatan hidrolik. Dan dosen pengampu yaitu Insinyur Ana Susanti Yusman MN. Ini disusun oleh saya sendiri yaitu Asrul dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Teknik Sipil. Yaitu pendahuluan dan latar belakang. Dalam pandangan pemakaian praktis, loncatan hidrolik sangat berguna sebagai peredam energi lebih pada aliran superkritis. Peredam ini berguna untuk mencegah erosi yang mungkin terjadi pada saluran pelimpah, saluran curang, dan pintu air geser tegak dengan cara memperkecil kecepatan aliran pada lapisan pelindung sehingga dapat suatu titik tempat aliran tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengikis dasar saluran di bagian hilir. Dengan meletakkan kisi pada ujung pelimpah terjunan tegak, terjunan aliran dengan semburan yang berlebihan dapat dipisahkan menjadi dua lembaran yang panjang yang jauh secara vertikal pada jarak berdekatan. Jika energi semburan dapat beredam tanpa harus menggunakan loncatan hidrolik, dengan demikian gerakan gelombang dapat diperkecil. Jika bilangan Fred F 2,5 sampai 4,5 terjunan tegak berkisi terjunan peredam energi ini dapat menggunakan sebagai perancang pengganti untuk kolom alukan, sehingga secara desain dapat lebih sederhana dan relatif lebih murah karena dapat menggantikan peran dan fungsi kolom alukan yang harus dibangun di hilir terjunan. Adapun perumusan masalah, bagaimana perumusan pengaruh kisi peredam dapat terjunan tegak terhadap bagian tinggi aliran kritis dan tinggi aliran sebelum loncatan YC/Y1 pada berbagai frasi debit. Bagaimana pengaruh kisi peredam pada terjunan tegak terhadap perbandingan tinggi muka air sesudah dan sebelum loncatan Y2 dan Y1 pada berbagai variasi debit. Bagaimana pengaruh kisi peredam pada terjunan tegak terhadap bilangan Froude aliran pada sebagai variasi debit. Terjunan dan manfaat. Adapun manfaatnya pada memberikan informasi tentang unjuk kerja bangunan terjunan tegak berkisi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan proses desain bangunan terjunan tegak dan kolom alukan. Tujuan pustaka terjunan. Bangunan terjunan atau gate miring diperlukan jika kemiringan permukaan lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Bangunan semacam ini mempunyai 4 bagian fungsional yang masing-masing mempunyai sifat-sifat perencanaan yang khas. Bagian hulu pengontrol yaitu bagian tempat aliran menjadi superkritis, bagian tempat air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah. Jenis loncatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Biro Reklamasi Amerika Serikat, jenis loncatan dapat berbeda berdasarkan bilangan Froude F1 aliran yang terlihat yaitu aliran kritis, loncatan
berombak, loncatan lemah, loncatan berolilisasi, dan loncatan tunak, loncatan kuat untuk F1. Terjunan berkisi. Biro Reklamasi Amerika Serikat mengembangkan terjunan berkisi sebagai rancangan pengganti untuk kolom alokan USBR 4. Pada perencanaan ini, kisinya dapat terlihat dari sejumlah balok yang berdiri dari rel besi saluran atau dari kayu yang akan membentuk lubang-lubang searah dengan aliran. Lebar lubang adalah sampai dengan 1 atau 3 lebar balok. Panjang lubang kisi dapat dihitung dengan persamaan Kew 1989 LG 4,1 Ki WN 2 GY1 min 1 LG panjang lubang kisi, W lebar, G percepatan gravitasi. Penentuan panjang kisi yang digunakan menggunakan persamaan Montes LQ CD BN 2 GY per min 1 N jumlah lubang kisi, B lebar tiap kisi, Y tinggi muka air hulu. Model fisik hidrolik adalah membuat bangunan air yang telah direncanakan sebelum mewujudkan benda aslinya dengan ukuran yang diperkecil atau dibuat dengan skala yang lebih kecil dari bangunan asli. Skala model dan konstruksi model. Hubungan antara model dan prototipe dipengaruhi oleh hukum sifat bangunan hidrolik. Perbandingan atau prototipe dan model tersebut dengan skala model. Dalam merencanakan suatu model terdapat sifat-sifat kesebangunan model. Analisa dimensi. Permasalahan yang ada dalam hidrolik bisa didekati dengan analisa dimensi, yaitu suatu teknik matematik yang berhubungan dengan dimensi dari suatu besaran fisik yang berpengaruh pada permasalahan yang dihadapi. Kalibrasi dan verifikasi. Kalibrasi adalah proses menguji kesamaan parameter model dengan kondisi lapangan agar dapat digunakan sebagai acuan pengukuran selanjutnya. Metodologi penelitian. Fasilitas penelitian. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian digunakan fasilitas laboratorium hidrolik dengan alat-alat yang digunakan, yaitu foam yang digunakan mempunyai lebar 7,8 cm dan tinggi 22 cm. Bahan terjunan dibuat dari kayu dengan 3 variasi ketinggian 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kisi peredam dibuat dari fiberglass yang ditempatkan di ujung terjunan dengan dimensi tertentu. Panjang 18 cm, lebar 7,8 cm. Berkisi lubang 4 buah dengan jarak lubang 0,7 cm. Perlakuan debit dilakukan dengan 8 variasi debit. Model bangunan terjunan tidak dibuat dari bahan kayu. Pompa dengan kapasitas tertentu. Bak penampung air untuk mengupai. Perencanaan pengujian perilaku hidrolik aliran di bangunan terjunan tegak berkisi diuji dalam beberapa kondisi. Model
Model seri 0 merupakan model original, desain yang terjunan tegak tanpa kisi. Model seri 1, 2, 3 merupakan alternatif desain yaitu terjunan tegak berkisi. Jenis pengamatan dan pengukuran. Selama berlangsungnya pengujian terhadap beberapa variasi debit menggunakan dan pengukuran dilakukan pada pola titik-titik tertentu. Analisa dimensi. 1. Variabel bebas tinggi bangunan terjun tegak, kedalaman air hulu, panjang kisi peredam. 2. Variabel tergantung debit, kecepatan Q kecepatan, V kedalaman kereta, YC kedalaman air sebelum loncatan, Y1 kedalaman air setelah loncatan, panjang loncatan hidrolik. 3. Variabel yang lain, percepatan gravitasi G sebagai variabel berulang dipilih, kedalaman air hulu YO dan kecepatan gravitasi. Hasil dan pembahasan. Untuk terjunan tegak, nilai Y1 penelitian dan Y1 empiris mempunyai perbedaan yang tidak terlalu signifikan dengan angka kesalahan relatif kurang dari 10%. Hal ini terjadi pada semua variasi tinggi terjunan Z, yaitu pada 6, Z sama dengan 8 dan Z sama dengan 10. Angka kesalahan relatif yang kurang dari 10% menunjukkan bahwa penentuan koordinat Y1 dan Y2 penelitian dapat diprediksi dengan perhitungan empiris dengan tingkat keakuratan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dengan ujung tegak besar Y1 yang terjadi adalah antara 0,382 sampai 2,14 cm, merupakan juga terjadi pada perbandingan Y1 empiris dan Y2 penelitian pada terjunan tegak besar Y2 yang terjadi adalah antara 3,07 sampai 8,30 cm. Penutupan. Adapun kesimpulan berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Dari 1, yaitu dari perhitungan diperoleh keterangan bahwa pada terjunan tegak nilai Z yaitu YC sama dengan 1,463 sampai 8,264, maka nilai YC per Y1 sama dengan 1,895 sampai 3,236, sedangkan terjunan tegak berkisi peredam nilai Z per YC yaitu 1,395. Sekianlah sebuah revisi jurnal yang saya jelaskan ini. Kalau ada salah dan saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.